Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, semoga kita segera bertemu dengan para teman-teman ketika belajar nantinya. Di awal permulaan ini kita mulai pertemuan kali ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang sebelum-sebelumnya kita telah pelajari. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan materi berikutnya sebagaimana seperti biasanya. Mari kita lihat materi berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah wa la hawla wa la quwwata illa wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga senantiasa selalu semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Meskipun jarak jauh, tapi senantiasa kita harus belajar. Karena semestinya kita selalu mengambil faedah dari apa yang telah terjadi seperti saat ini. Mungkin kalian bisa merasakan lelah belajar daring, tetapi seharusnya kalian mengambil faedah. Mengapa selama ini ketika kalian belajar di pondok kalian enggak semangat? Terkadang ngantuk dan lain sebagainya, atau bahkan guyon kepada temannya ketika pembelajaran. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran fikih kelas 8. Sebagaimana yang telah berlalu, bahwa fikih itu adalah praktek intinya. Kemudian praktek di sini akan selalu kita lakukan, khususnya yang akan kita pelajari yaitu bab yang berkaitan dengan al-imam, atau siapa yang sebenarnya berhak menjadi imam. Tidak harus tua. Apakah anak kecil juga diperbolehkan? Maka kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan bab hukum imamah, atau siapa yang harus menjadi imam. Kemudian di dalam bab hukum imamah ini juga nanti akan berkaitan dengan apakah perempuan juga diperbolehkan untuk menjadi imam, apakah harus cowok, apakah harus orang tua, apakah anak kecil yang masih umur 3 tahun tetapi hafalan Al-Qur'annya 30 juz sudah diperbolehkan untuk menjadi imam. Nah, nanti di sini kita akan bahas bab. Sebelum kita melanjutkan materinya, di dalam hadis disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan siapa yang paling berhak dan yang paling patut untuk menjadi imam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadisnya, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah, fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'alamuhum bis sunnah, fa in kanu fis sunnati sawa'an faqadamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawa'an faqadamuhum silman. Kemudian kita baca terjemahannya, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillah, yang seharusnya atau hendaknya yang mengimami suatu kaum adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Bacaan Al-Qur'an baik, yang dimaksud dengan baik di sini bukan hanya sekedar dari suaranya. Karena jika kita hanya melihat dengan suaranya tetapi dari bacaannya masih banyak yang salah dalam mengucapkan hurufnya, tajwidnya dan lain sebagainya, maka tidak dianjurkan. Kemudian fa in kanu fil qira'ati sawa'an, kalau ada yang membaca Al-Qur'annya itu sama-sama bagus, maka siapa yang sebenarnya berhak? Fa'alamuhum bisunnah, maka yang seharusnya menjadi imam adalah orang yang mengetahui tentang sunnah. Nah, sunnah di sini artinya apa? Maka kita akan bahas di
halaman berikutnya. Kemudian fa in kanu fis sunnati sawaan, kalau ada orang yang mengetahui tentang ilmu sunnah ini sama, maka faqadamuhum hijratan, maka siapa yang paling utama dan paling pertama hijrah. Hijrah di sini artinya berpindahnya dia dari negeri kafir menuju ke negeri Islam, jika memang keduanya itu sebelumnya adalah orang yang kafir atau tinggal di negeri kafir. Fa in kanu fil hijrati sawaan, jika ada orang yang sama-sama keluar dari negeri kafir ke negeri Islam itu bersamaan atau sama-sama berbarengan untuk menuju ke negeri Islam atau tinggal di negeri Islam, faqadamuhum silman, maka yang paling utama adalah silman. Silman artinya adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Wala yu'minur rajulur rajula, ini di hadis yang lain, wala yu'minur rajulur rajula. Kemudian jika mereka semua sama dalam Islam, maka yang paling dahulu masuk Islam janganlah seorang maju menjadi imam sholat di tempat kekuasaan orang lain. Ini nanti di dalam hadis yang lain disebutkan wala yu'minu rajulur rajula fi sultanihi. Jadi kalau ada orang yang berilmu atau orang yang berpemahaman agamanya luas, memiliki hafalan yang banyak, kemudian bertamu ke suatu rumah atau ke rumahnya seseorang, maka yang paling berhak untuk menjadi iman adalah orang yang memiliki rumah atau ahli baitnya. Kemudian lanjutkan pada dalam poin-poin berikut. Penjelasan siapakah yang paling berhak untuk menjadi imam, sebagaimana yang ada di dalam hadis tadi. Yang pertama, orang yang paling bagus bacaannya dari segi bacaan Al-Qur'annya, dan mengetahui tentang fikih sholat, dari bacaannya, tajwidnya. Kemudian dari tajwidnya tadi meliputi diantaranya adalah masalah banyak salah enggak dalam bacaannya, lahan atau kesalahan di dalam bacaan. Nanti dari segi huruf hijaiyahnya, kemudian juga dilihat dari segi tajwidnya, makhorijul hurufnya atau tempat keluar suara. Contoh, sebenarnya bacanya alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah, tetapi bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini juga nanti harus dipertimbangkan pula. Kemudian yang kedua, jika ada orang yang sama-sama bagus bacaan Al-Qur'annya, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang lebih tahu atau orang yang lebih mengetahui tentang fikih. Fikih di sini sangat luas. Kalau yang tadi kan hanya fikih sholat, tetapi yang kedua adalah pilihannya kalau sama-sama mengetahui tentang ilmu fikih, bacaannya juga bagus, maka orang yang paling ahli di dalam fikih dalam hal fikih semuanya dan meluas. Contohnya dalam fikih ibadah, fikih dakwah, kemudian fikih tentang munakahat, kemudian tentang hukum jinayah dan lain sebagainya. Itu tentang orang yang menguasai tentang fikih. Kemudian jika ada orang yang sama-sama dalam hal pengetahuan tentang fikih atau kedua-duanya tadi sudah bacaannya bagus, ahli fikih pula, dan berarti kan di dalam poin 1 dan 2 sudah memenuhi kriteria semuanya, maka siapa yang berhak? Maka yang berhak atau yang dipilih adalah orang yang paling dulu masuk ke dalam negara Islam atau pertama kali hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Karena ini pertimbangan ini banyak orang yang mengabaikannya. Terkadang orang yang dari kafir, negeri kafir, kemudian tiba-tiba masuk ke dalam suatu wilayah Islam, tiba-tiba dia maju menjadi imam, dan sini tidak dianjurkan. Karena sebenarnya mereka belum mengetahui kondisi. Suatu hari Rasulullah SAW mendapatkan kabar bahwasanya ada salah seorang sahabat yang mengimami suatu kaum, tetapi sahabat tersebut belum mengetahui hakikat masyarakat tersebut. Ketika itu membaca surat yang paling panjang. Akhirnya orang tersebut, ada beberapa orang di antara para jamaah akhirnya kabur meninggalkan jamaah sholat.
karena belum tahu tentang hakikat masyarakat tersebut. Istilahnya belum tahu lingkungan dan kondisi orang masyarakat tersebut. Iya, terkadang masyarakat tersebut petani, dari pagi sampai sore bekerja. Otomatis ketika sholat maghrib atau sholat isya harus diperpendek bacaannya karena mereka dalam keadaan capek. Berbeda lagi dengan orang pengangguran atau orang yang hanya bekerja ringan, maka harus dipertimbangkan di dalam poin yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, kemudian yang paling dulu masuk ke dalam Islam. Nah, kalau ada orang yang di wilayah tersebut orangnya dulunya Kristen semua atau dulunya adalah orang non muslim semua, kemudian dia masuk ke dalam Islam, kemudian siapa yang berhak? Nah, kalau sudah dapat itu semua atau jika tidak ada semuanya, maka yang keempat ini adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Meskipun yang pertama kali masuk Islam adalah orang yang paling kecil umurnya atau yang masih muda. Kemudian yang kelima, yang paling tua umurnya. Lah, kalau sudah nggak ada semua dari 4 poin ini, sudah nggak ada yang bisa bacanya, sudah nggak ada yang tahu tentang fikih, kemudian juga sama-sama masuk Islam, kemudian juga sama-sama pindah dari negeri kafir, kemudian yang keempat, kemudian yang paling dulu masuk Islam. Kalau semua ini sama atau dalam segi keumuman orang tersebut sudah paham tentang ilmu agama semua, kemudian suatu hari tidak ada orang yang bisa menjadi imam, maka dengan terpaksa poin yang kelima inilah yang kita harus pilih, yang paling tua umurnya. Sebenarnya di dalam lingkungan kita orang yang menjadi imam adalah kebanyakannya adalah orang yang paling tua umurnya, meskipun bacaannya masih banyak yang salah. Hendaknya bagi kita sebagai penuntut ilmu yang masih muda, khususnya untuk yang ikhwan atau yang cowok, harus memperdalam ilmu agama, kemudian memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, sehingga ketika di dalam membaca Al-Qur'an itu sesuai kaidah dan anjuran yang ada di dalam hadis dan juga syariat Islam. Anjurannya apa? Memperbagus bacaannya. Bacaan jangan cuma mendatar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu ceramah, bukan baca Al-Qur'an. Padahal di dalam hadis disebutkan zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perbaikilah atau perbaguslah bacaan Al-Qur'an itu dengan suara kalian, tapi nggak harus dengan seperti lagu. Al-Qur'an dibaca sebagaimana yang diturunkan oleh Nabi. Selanjutnya, nah tadi kan sudah siapa yang berhak menjadi imam, kemudian sudah disebutkan 5 poin tersebut. Tinggal kita melihat poin yang berikutnya atau pembahasan berikutnya. Yang haram untuk menjadi imam itu siapa? Kok ada toh yang haram? Iya, ada. Berarti poin pertama kita harus melihat akhwat atau wanita mengimami laki-laki. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Masuk di rumah ada cowoknya 2, bapaknya masih kerja, kemudian ibunya yang paling tua dan paling mengerti tentang ilmu tiba-tiba maju, nak saya yang maju jadi imam. Nah, kalian sebagai cowok atau seorang laki-laki harus menjelaskan kepada ibunya, maaf ibu atau afwan ibu, yang seharusnya menjadi imam itu bukan wanita, tetapi laki-laki, meskipun masalah agama masih sederhana memiliki pemahamannya atau hanya bisa menghafal juz 30, meskipun ibunya sudah hafizah atau selesai 30 juz. Nah, poin yang pertama adalah wanita mengimami laki-laki hukumnya haram. Kemudian yang kedua, imam yang berhadas dan belum bersuci. Tadi di pembahasan yang kelas 7 dulu pernah dibahas masalah toharoh. Imam yang berhadas maksudnya adalah imam yang sedang mengalami tidak suci. Contohnya, dia seseorang yang menjadi imam di tempat tersebut, tiba-tiba ketika bangun subuh mengalami yang namanya janabah atau junub atau hulm, mimpi basah. Tiba-tiba dia berwudu, kemudian takbir Allahu Akbar, kok tiba-tiba ada bau menyengat dari depan, karena biasanya imam itu memakai kipas. Nah, berarti kemungkinan dia sedang mengalami hadas, dan sebaiknya
untuk menjadi imam itu harus lihat kondisi dari segi pakaiannya, dari segi tubuhnya, apakah dia suci apa enggak. Apalagi yang paling rawan adalah ketika sholat subuh, bangun-bangun sudah azan, kemudian orang tersebut yang biasanya menjadi imam datang ke masjid, langsung diiqomati. Kemudian antum sebagai seorang laki-laki yang menjadi imam tadi maju ke depan, padahal antum sedang dalam keadaan tidak bersuci, maka hukumnya haram. Tetapi harus kita lihat juga, kalau seumpama antum tidak tahu atau kalian sebagai cowok yang menjadi imam itu tidak tahu bahwasanya kalian itu sedang mengalami hadas atau sedang kotor tubuhnya, maka tidak mengapa. Jika masih ada waktu, berarti antum harus mengulangi sholatnya dan belum bersuci. Nah, perempuan contohnya ini juga harus melihat, ketika yang perempuan ini menjadi imam di antara perempuan-perempuan yang lain atau teman-temannya atau kepada ibunya, lihat juga kondisinya. Jika kalian merasakan kok ada yang mengucur deras di antara situ, berarti Anda sedang mengalami yang namanya haid. Atau kalian tiba-tiba ketika sholat Allahu Akbar kok ada sesuatu yang menetes, kalian harus langsung mundur dan ke kamar mandi ngecek. Atau bisa jadi yang keluar itu darah kalau untuk perempuan, atau yang laki-laki itu ternyata adalah madhi. Madhi adalah, nanti kita ada pembahasannya, madhi adalah cairan yang encer yang keluar setelah air kencing. Kemudian yang ketiga, imam yang buta huruf. Maksudnya buta huruf adalah dia tidak bisa membaca ataupun menulis, hanya bisa mendengarkan. Contohnya dia cuma bisa bacanya A. Terus nanti ketika imam apalagi jahar membacanya gimana? Hanya baca Al-Fatihah terus ruku? Enggak bisa, enggak boleh. Karena di dalam sholat itu juga dianjurkan untuk membaca di dalam Al-Quran juga, ayat-ayat di dalam Al-Quran ketika setelah membaca surat Al-Fatihah. Mungkin itu sedikit poin yang menjadi titik penting di dalam pembahasan siapa yang haram menjadi imam. Sebenarnya masih ada beberapa poin, nanti bisa dibaca di bukunya. Kemudian yang paling terakhir, imam yang fasik. Fasik di sini adalah orang yang jelas-jelas dia melakukan kesyirikan secara terang-terangan. Kemudian ini, kalau yang tadi sudah siapa yang diharuskan atau dianjurkan untuk menjadi imam. Yang kedua, siapa yang haram untuk menjadi imam. Yang ketiga ini adalah seseorang yang makruh menjadi imam. Siapakah itu? Kita bisa lihat. Yang pertama adalah orang yang banyak salah dalam melafalkan Al-Quran. Kalau sudah jelas bacanya masuk dari surat An-Nas larinya ke Al-Kautsar, atau bacanya surat An-Naba tiba-tiba lari ke juz 1, ini tidak dianjurkan untuk menjadi imam atau makruh hukumnya, sedangkan dia tahu atau tidak lancar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, seseorang yang dibenci oleh sebuah kaum, atau ketika seseorang melakukan sholat kemudian dia tiba-tiba maju ke depan, padahal antum atau yang jadi imam tersebut orang yang dibenci di antara jamaah, karena mungkin dari segi bacaannya atau dari segi akhlaknya di lingkungan. Nah, seorang imam dianjurkan untuk menjadi imam, yaitu antara jamaah dengan imam itu saling ridho. Maksudnya ketika jamaah tersebut mengatakan ya sudah jenengan saja, berarti itu sudah ridho dari jamaah, maka berhak menjadi imam. Tetapi apabila dibenci, apalagi sudah membacanya jelek, bacaannya panjang, ketika ruku atau ketika di dalam sholat itu juga bacanya kencang, sholat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar dan lain sebagainya, maka tidak dianjurkan untuk menjadi imam. Yang poin ketiga yaitu orang yang tidak jelas mengucapkan huruf-huruf di dalam Al-Quran. Itu hampir sama dengan orang yang banyak salah dalam melafalkan Al-Quran. Contoh mengucapkan huruf adalah, contoh bacaannya alhamdu dibaca alhamdu, Rabbil alamin jadinya Rabbil ngalamin. Nah ini gak boleh,
Karena perbedaan di dalam bacaan itu akan memberikan dampak buruk kepada terjemah atau kepada maknanya. Bagaimana kabar yang tadi? Kabar yang tadi kita pelajari, kabarnya baik kan? Paham enggak? Nah, nanti kita akan pelajari lagi materi-materi berikutnya. Jika tidak paham bisa komentar di kolom bawah. Sekian dari saya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.